melanjutkan kembali dua sisi tadi disebutkan oleh Bung Doli, ini menarik ini. Esensi dari demokrasi itu adalah pemilihan itu sendiri, di mana rakyat bisa memilih langsung wakilnya atau kepala daerahnya. Tapi begitu ini dialihkan ke DPRD untuk pemilihan kepala daerah, apakah itu masih bisa disebut demokratis? Saya minta tanggapannya Bang Ciko. Itu bisa diperdebatkan ya. Saya sepakat kalau dibicarakan bahwa di negara-negara yang menyebut dirinya demokratis dan menganut sistem demokrasi tidak ada pemilihan langsung terkait dengan kepala daerah. Sepakat saya. Tapi secara konteks mereka sistemnya itu berbeda secara keseluruhan. Jadi bukan presidensial tapi juga parlementer, dipimpin oleh Perdana Menteri, presiden hanya sebagai simbol atau kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Itu that's another thing. Walaupun di Rusia berbeda lagi. Rusia itu presidennya yang menunjuk Perdana Menterinya dengan persetujuan dari parlemen. Ya kan? Banyak sistem yang berbeda-beda. Tapi kita harus bicara terkait dengan konteks dulu. Konteks historisnya bagaimana kita bisa sampai ke sistem yang sekarang. Pemilihan langsung. Pemilihan langsung. Okay. Karena apa? Karena kita sudah mengalami sistem yang dianggap mengkungkung kebebasan berdemokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai insan demokratis, dan itu sebabnya terjadinya runtuhnya Orde Baru. Nah, kemudian terjadi reformasi dan kita sepakat untuk melakukan pemilihan langsung di berbagai tingkatan tadi. Nah, ini yang harus juga diingat. Konteks historis ini juga harus diingat karena apa? Artinya ada trauma-trauma terkait dengan kehidupan sentralistik, politik yang sentralistik, yang dimana presiden berkuasa begitu jauh sampai ke tingkatan manapun, sampai bawah sekalipun, sehingga masyarakat tidak mempunyai alternatif atau opsi-opsi dalam kehidupan bernegara berbangsa ya. Artinya kalau kita bilang kita sudah pernah nih pemilihan dipilih, tidak rakyat memilih langsung. Nah, pemilihan langsung inilah yang terbaik menurut Anda untuk sekarang format kita berbangsa. Begini, tidak bisa menurut saya karena kita hidup ini di masyarakat. Nah, kan kita dalam konteks demokrasi tadi kita harus kembalikan lagi ke rakyat. Jadi makanya saya tadi sibuk bertanya di awal, apakah ini bagian dari janji kampanye? Bukan, bahwa ya akan tunggu dulu, bahwa ketika partai-partai politik atau Pak Prabowo misalnya sebagai presiden ketika maju di Pilpres, ketika kampanye apakah dia bilang nanti kalau saya terpilih menjadi presiden, pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota akan dipilih oleh DPRD gitu. Nah, dan kemudian beliau menang dan terpilih, saya rasa sah untuk beliau sekarang tiba-tiba mengubah sistem itu. Tetapi kan ini bukan menjadi janji kemarin. Nah, kalaupun ini mau dilempar ke publik, silakan di pemilu berikutnya ditanyakan apakah partai-partai politik itu berani kemudian mengatakan bahwa nanti kalau Anda memilih caleg kami akan memperjuangkan di DPR untuk gubernur, wali kota dan bupati dipilih oleh DPRD. Jadi itu juga harus transparansi. Menurut saya kalau kita sudah sepakat bahwa kita menganut sistem demokrasi, karena apa? Hak memilih itu hak yang dasar dan hak yang cukup besar. Tidak bisa begitu saja diambil dari rakyat tanpa tadi ada konsultasi langsung pada rakyat. Tapi ini kan wacananya bukan tidak langsung dipindahkan ya, bahkan itu lebih banyak dievaluasi bersama. Iya, Bang Emrus. Baik. Kita akan bicara demokrasi. Saya kira kita pasti tahu semua teman-teman mahasiswa. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, bersama-sama rakyat. Jangan lupa kata terakhir itu. Acap kali 3 yang pertama kita lakukan selesai pemilu, rakyat ditinggal. Kan begitu. Harus selalu bersama-sama rakyat. Nah, kalau itu yang menjadi basisnya, maka menurut saya tidak ada alasan untuk tidak memberikan kedaulatan itu tetap di tangan rakyat. Kalau kembali misalnya tentang pelaksanaan demokrasi, di seluruh dunia tidak ada yang sama pelaksanaan demokrasi. Kalau kita mau bicara dengan Amerika Serikat, dengan Indonesia, kita lebih demokratis loh dari Amerika Serikat dalam konteks pemilihan presiden. One man, one vote. Di sana itu adalah distrik, ada suara yang hilang, ya, begitu ya. Jadi kita harus tidak selamanya merujuk ke negara ini. Kalau terbaik di Indonesia, kenapa tidak? Jadi negara lain menjadi rujukannya Indonesia. Kalau konteks bicara demokrasi di Indonesia, pemilihan langsung sudah yang terbaik nggak untuk demokrasi di Indonesia? Bukan soal di Indonesia atau tidak di Indonesia. Demokrasi terbaik, kembalikan itu hak rakyat. Gitu. Jadi kedaulatan ada di tangan rakyat. Kalau bicara tentang efisiensi dan lain-lain, saya terus terang, kenapa kita tidak memilih melalui iktp? Buat aja itu dalam tempo 1 tahun ini iktp bisa memilih dari rumah. KPU hapus itu, tiadakan itu. Bawaslu tiadakan itu. Di negara-negara maju nggak ada KPU loh. Jadi itu biaya tinggi.
Jadi dengan KTP maka efisiensi bisa jalan, sehingga kita bisa memilih kepala daerah tingkat 1, tingkat 2 dan presiden secara langsung. Efisiensi untuk penyelenggaraannya ya. Silakan Cak Jazil. Wacana kita ini bukan wacana merampas Hak rakyat, kedaulatan bukan. rakyat sama sekali. Dan kita sudah memilih demokratis, jalur demokratis. Meskipun dalam konstitusi kita tidak ada satupun kata demokratis. Tapi kalau rakyat nggak boleh memilih, bukannya haknya hilang untuk memilih? Memilih, tetapi diwakilkan kepada anggota-anggota yang telah diberikan kewenangan oleh rakyat untuk menyeleksi. Nah, di lembaga-lembaga tinggi negara banyak yang begitu. Emang MK dipilih langsung? Enggak. Ketua KPK dipilih langsung? Tidak. Emang ketua KPU dipilih langsung? Tidak. Nah, oleh sebab itu jangan kemudian kita masuk bahwa wacana pemilihan langsung atau melalui perwakilan ini dianggap mengebiri hak rakyat. Rakyat tetap ikut pemilu dan memberikan haknya untuk kepada kemudian untuk memilih. Nah, bagi PKB itu yang cocok gubernur karena kita harus melihat undang-undang yang lain. Itu ada namanya Undang-Undang Otonomi Daerah. Untuk otonomi daerah tingkat 2, maka pemilihannya selayaknya tetap dilakukan oleh masyarakat otonomi daerah. Meskipun itu juga beban operasionalnya tinggi karena itu pestanya daerah. Nah, boleh. Oleh jadi begini. Nah, kalau misalnya katakanlah, Anda katakan bahwa tidak mengebiri. Kalau saya mengatakan adalah mengebiri. Kenapa? Hak rakyat loh. Baru yang memilih itu DPRD. Sementara DPRD itu bukan berdaulat. Jadi DPRD tidak berdaulat. Kemudian Bang, saya antisipasi loh ini. Andaikan DPRD yang menentukan nanti siapa kepala daerah kita di daerah-daerah, elit-elit politik di partai. Artinya siapa yang mau calon di daerah itu, kalau dulu dengan sekjen dan PDIP dengan DPP. Iya, DPP. Jadi kan artinya tidak bisa kita harapkan lagi pemimpin daerah yang muncul dari bawah. Sebentar, Elitis artinya semua. Bang Emrus, Anda setidak percaya itu dengan partai berarti ya? Setidak percaya itu dengan partai. Justru itulah saya katakan di awal, partai yang harus kita perbaiki. Gitu. Partainya Cak Jazil yang harus diperbaiki tetap. Pertama ya, tentu semuanya harus diperbaiki. Dalam konteks memilih kepala daerah, presiden, gubernur, yang itu memang betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Sekarang saya tunjuk ke Pak Emrus misalkan, ngotot, ini pemilihan langsung yang terbaik. Faktanya berapa bupati, berapa gubernur yang kemudian bermasalah secara hukum. Ini kan juga, oleh sebab itu. Sebentar, yang mengajukan itu calon itu siapa? Partai kan? Oleh sebab itu. Makanya Pak Emrus, supaya efektif, supaya lebih efisien, toh rakyat sudah diberikan haknya memilih wakilnya, dan kita di dalam sila keempat perwakilan. Baik, sebentar. Nah, itu juga tidak ada soal. Toh hari ini kita juga nggak pernah menggugat. Tidak ada soal, kata Cak Jazil. Sebentar. Dipilih oleh DPR. Sebentar. Konteksnya berbeda. Tidak ada soal menurut Cak Jazil. Saya ingin kasih dulu pendapat masyarakat ini yang kita rangkum ya di media. Bagaimana dengan pemilihan ini diserahkan ke DPRD. Tolak pilkada lewat DPRD itu bisa muncul calon boneka gitu. Itu kekhawatiran nih dari pengamat politik. Kemudian ada lagi soal usulan kepala daerah dipilih DPRD belum tentu selera rakyat. Nah, belum tentu selera rakyat yang dipilih. Selanjutnya ada lagi sebentarnya. Mantan komisioner KPU bilang pilkada berbiaya mahal karena praktik politik uang. Nah, jadi ini menarik nih. Pilihannya belum tentu selera rakyat. Mewaspadai siasat di balik wacana pilkada dipilih oleh DPRD. Jalan mundur demokrasi. Ini tadi yang Bang Ciko sebutkan ya. Kita akan bahas salah satu poin. Belum tentu selera rakyat. Satu itu. Dan mandatnya dari rakyat. Dan juga ini kalau kita bicara rakyat yang memilih, si kepala daerah punya tanggung jawab dong untuk melayani rakyat dengan baik. Kalau dipilih DPRD dia ngerasa nggak punya tanggung jawab itu nantinya. Tapi nanti kita bahas usai jeda. Sesaat lagi di Dua Sisi.